Warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjelaskan ulang kasus yang telah saya kerjakan. Yang pertama adalah menganalisis transaksi. Analisis transaksi mempunyai penelitian, yaitu kegiatan yang penting dalam tahap siklus akuntansi. Pengertian analisis juga terbagi dari beberapa pengungkapan pendapat, diantaranya menurut Zulkifli, menurut Pausen, menurut India Bastian, dan menurut Slamet Yono, dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KKBI. Menurut KKBI, transaksi ada 5 jenis. Yang pertama adalah transaksi dengan pemilik, transaksi dengan pelanggan, transaksi dengan pemasok, dan transaksi dengan kreditor, transaksi dengan penyedia nilai tambah. Dalam sebuah transaksi terjadi antara perusahaan dengan pihak lain yang memberikan nilai tambah kepada produk atau jasa perusahaan. Misalnya, kualitas kerja karyawan pada perusahaan yang memberikan jasa atau pelayanan kepada pembeli. Yang kedua adalah siklus akuntansi. Siklus akuntansi sendiri adalah merupakan proses di mana aktivitas yang dimulai dari analisis dan pencatatan transaksi bisnis serta berakhir dengan persiapan untuk aktivitas periode akuntansi selanjutnya melalui pembuatan jurnal penutup. Siklus akuntansi serangkaian langkah-langkah yang terjadi selama periode waktu yang telah ditentukan, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berguna bagi para pemakai laporan keuangan, baik itu pihak internal maupun eksternal, dan diwakili dengan terjadinya transaksi-transaksi yang dicatat dan dikumpulkan secara sistematis. Dan yang ketiga adalah akuntansi, merupakan pelaporan keuangan yang berisi informasi-informasi yang berguna dalam membantu pengambilan keputusan bagi para pemakainya dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kita sadari, sesungguhnya kita telah menggunakan jasa akuntansi. Konsep periode akuntansi mengharuskan pendapat dan beban dilaporkan pada periode yang tepat dengan mengacu pada International Financial Reporting Standard yang mengharuskan pengguna akuntansi berbasis aktual. Jenis akun yang memerlukan penyesuaian. Ada 4 jenis akun yang memerlukan penyesuaian, yaitu yang satu adalah beban dibayar di muka, 2 pendapatan diterima di muka, 3 pendapat yang masih akan diterima, 4 beban yang masih harus dibayar. Ringkasan penyesuaian meliputi jenis penyesuaian, ayat jurnal penyesuaian, dan pengaruh penyesuaian dalam laporan keuangan. Ayat jurnal penyesuaian diberi tanggal per hari terakhir periode tersebut. Yang keempat adalah pembuatan nerca dan laba rugi dengan teknik nerca lanjut laporan polisi keuangan atau dikenal dengan sebagai nerca. Nerca sendiri adalah suatu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi, di mana menunjukkan posisi atas keuangan perusahaan tersebut pada akhir periode akuntansi tersebut, yang bisa menjadi dasar dalam menghasilkan keputusan bisnis uang plus modal. Tahap langkah untuk menyusun rencana lanjut dalam akuntansi. Yang pertama adalah membuat format nerca lanjut.
Yang kedua, isi kolom nomor akun dan nama akun berisi saldo akunnya. Yang ketiga adalah isi kolom jurnal penyelesaian. Yang keempat, mengisi kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Yang kelima adalah mengisi kolom neraca. Yang keenam, mengisi kolom laporan laba rugi. Sedangkan jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer saldo dari akun sementara ke akun permanen. Perusahaan biasanya menggunakan jurnal penutup untuk mengulur uang saldo akun sementara. Sedangkan jurnal pembalik, singkatnya ini adalah jurnal yang harus dibukukan sebelum adanya transaksi di awal sebuah periode. Salah satunya adalah jurnal pembalik ini adalah jurnal yang harus dibukukan sebelum adanya transaksi di awal sebuah periode. Oleh karena itu, jurnal ini sangat penting untuk dibuat oleh setiap perusahaan. Yang kelima adalah akuntansi perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan bisnis yang utamanya membeli barang dan dari pemasok dan menjualnya lagi ke konsumen tanpa mengubah wujud barang. Nah, ciri khusus perusahaan dagang yaitu menghitung persediaan barang, menetapkan harga penjual hingga melaporkan seberapa besar kerugian atau keuntungan yang diperoleh. Sedangkan karakteristik perusahaan dagang yang pertama adalah pembeli, pengeluaran kas, 3 adalah penjualan, dan 4 adalah penerimaan kas. Jurnal transaksi yaitu jurnal yang mencatat sebuah transaksi keuangan yang timbul akibat kegiatan perdagangan seperti penjualan barang dagang, pengembalian barang dagang, potongan atas penjualan atau pembelian. Yang keenam adalah persediaan. Persediaan merupakan unsur yang penting paling aktif dalam operasi perusahaan dagang dan perusahaan industri serta perusahaan jasa. Tanpa adanya persediaan akan dihadapkan pada keadaan bahwa perusahaan pada suatu waktu tidak dapat memenuhi keinginan para pelanggannya, sehingga kontinuitas perusahaan dapat terganggu karena sumber utama pendapatan perusahaan berasal dari penjualan persediaan. Jenis-jenis persediaan yang pertama adalah jenis persediaan menurut fungsinya. Yang kedua, jenis persediaan menurut cara pengolahannya dan posisi barang. Klarifikasi manajemen persediaan. Menurut et al, klarifikasi inventory digunakan dalam perusahaan. Pertama adalah inventory produksi, yang kedua inventory in RO, yang kedua inventory in process, yang ketiga inventory finished goods. Alasan memilih persediaan, laba yang maksimal dapat dicapai dengan meminimalkan biaya yang berkaitan dengan persediaan. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang Sarbanes-Oxley, Pengadilan Internal dan Kas. Dalam Kongres ASEAN yang mengesahkan UU Sarbanes-Oxley tahun 2002, UU ini sering disebut Sarbanes-Oxley atau Sarbox, yang dianggap sebagai salah satu hukum yang penting dan signifikan sepanjang sejarah yang mempengaruhi perusahaan publik, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh publik. UU ini menekankan perlunya penilaian atas pengadilan serta pelaporan keuangan bagi seluruh perusahaan.
Pengertian Undang-Undang Serbanes Oples 2002. Serbanes Oples atau UU Perlindungan Terhadap Investor dan Pengaturan Akuntansi Perusahaan Publik adalah sebuah produk hukum federal Amerika Serikat yang menetapkan standar baru dan lebih baik bagi semua dewan, manajemen perusahaan publik, serta kantor akun publik yang dianggap dan telah disahkan oleh Presiden George W. Perusahaan pada tanggal 30 Juli 2002. Tujuan sendiri dari Sarbanes-Oxley adalah untuk mengambil keyakinan dan kepercayaan publik perusahaan, yaitu dengan terhadap laporan keuangan perusahaan, yaitu dengan menekankan pentingnya pengadilan internal yang efektif. Pengadilan internal atau internal control didefinisikan sebagai prosedur dalam proses yang digunakan untuk perusahaan untuk menjaga asetnya, memproses informasi secara akurat, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Tujuan pengadilan internal satu adalah perlindungan terhadap aset, dua informasi bisnis yang akurat, tiga kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku. Elemen-elemen dalam pengadilan internal ada 5 elemen dalam pengadilan internal, antara lain lingkungan pengadilan, penilaian resiko, prosedur pengadilan, pengawasan, informasi dan komunikasi. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.